Saat Rasulullah tiba di kota Madinah dalam peristiwa hijrah dari Mekkah ke Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Ketika unta milik beliau memilih tanah untuk dibangun masjid, dengan bijaksana beliau membeli tanah tersebut yang mana tanah tersebut milik seorang anak yatim bersaudara. Di masjid yang beliau bangun tersebut, Rasulullah memiliki tempat favorit untuk bersandar. Beliau biasa bersandar dan berpegangan pada sebuah batang pohon kurma ketika beliau menyampaikan khutbah atau ilmu-ilmu kepada para sahabat. Suatu hari seorang wanita Ansyar yang memiliki hamba sahaya yang pandai dalam masalah pertukangan kayu, dia mendatangi Rasulullah dan menawarkan untuk dibuatkan mimbar untuk Rasulullah agar lebih nyaman berkhutbah, dan juga agar jamaah yang lain bisa memandang wajah Rasulullah saat berkhutbah, karena pada waktu itu jamaah semakin banyak ke masjid. Singkat cerita, mimbar itu pun selesai dibuat dengan indah dan gagah. Pada hari Jumat berikutnya Rasulullah menggunakan mimbar tersebut untuk berkhutbah. Saat Rasulullah sedang menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba terdengar isak tangis yang begitu menyayat hati. Tidak hanya Rasulullah yang mendengar tangisan tersebut, bahkan sahabat yang hadir pun mendengar tangisan yang pilu itu. Menyadari hal tersebut, Rasulullah kemudian menghentikan khutbahnya dan segera menghampiri batang pohon kurma di dekatnya. Beliau kemudian meletakkan tangan ke batang pohon kurma dan bertanya, "Ada apa wahai pohon kurma? Mengapa engkau menangis?" Seolah diberi kemampuan berbicara oleh Allah, batang pohon tersebut menjawab dengan suara lemah dan sedih, "Ya Rasulullah, aku menangis karena akan berpisah denganmu. Aku akan merindukan suaramu yang merdu dan nasihat bijak yang selalu menenangkan hatiku." Setelah diusap Rasulullah, batang pohon tersebut berhenti merintih. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa pohon itu merasa sedih karena ditinggalkan, karena selama ini beliau biasa bersandar pada sebuah batang pohon kurma tersebut untuk berkhutbah menyampaikan kebesaran Allah. Kisah ini menjadi bukti kasih sayang Rasulullah kepada seluruh makhluk Allah, bahkan kepada tumbuhan. Kejadian ini menggambarkan betapa eratnya hubungan Rasulullah dengan alam sekitarnya, sehingga bahkan pohon kurma saja merasakan kehilangan ketika beliau tiada. Ya Rasulullah, betapa tinggi derajat engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa semua makhluk sangat mencintai engkau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.